Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risalona Arianda Burpurba, NIM saya 0704181038. Saya kelas di biologi 3. Sini materi yang akan saya bahas yaitu tentang aliran dan tokoh-tokoh filsafat non-muslim. Di dalam aliran filsafat ini terdapat bermacam-macam aliran, yaitu ada materialisme, dualisme, empirisme, rasionalisme, kritisme, idealisme, renaissance, eksistensialisme, fenomenologi, intuisionalisme, Thomisme, pragmatisme, filsafat analitik, dan terakhir strukturalisme. Jadi di sini yang akan saya bahas pertama tentang materialisme. Aliran yang menganggap bahwa dunia ini tidak ada selain materi atau natur atau alam. Seperti halnya materialisme menyatakan bahwa alam wujud ini terjadi dengan sendirinya. Segala peristiwa diatur oleh hukum alam. Segala kejadian dunia dan kehidupan berasal dari benda itu sendiri. Tokohnya yaitu ada Thales, Thomas Hobbes, Lamartine, sama Spencer. Yang kedua yaitu aliran dualisme. Aliran dualisme ini merupakan aliran yang memandang alam ini terdiri atas dua macam hakikat, yaitu materi dan rohani, yang masing-masing bebas berdiri sendiri. Tokohnya itu ada Plato, Aristoteles, Descartes, dan Fechner. Yang ketiga, aliran empirisme. Aliran yang menjadikan pengalaman sebagai pengetahuan. Aliran ini menganggap bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dengan cara observasi atau penginderaan. Kelemahan dari empirisme ini ialah keterbatasan indera manusia. Tokohnya yaitu ada Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, David Hume, George Berkeley, Herbert Spencer, dan Roger Bacon. Yang keempat, ada rasionalisme. Merupakan paham atau aliran yang berdasarkan rasio, ide-ide yang masuk akal. Selain itu tidak ada sumber kebenaran yang hakiki. Tokohnya yaitu ada René Descartes, Nicolas Malebranche, D. Spinoza, G.W. Leibniz, Christian Wolff, dan Blaise Pascal. Yang kelima ada kritisme. Aliran kritisme merupakan paham atau aliran yang berusaha menawarkan perspektif baru dan berusaha mengadakan penyelesaian terhadap pertikaian. Tokohnya yaitu Immanuel Kant. Yang keenam yaitu aliran idealisme. Merupakan suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami kaitannya dengan jiwa dan ruh. Selain itu, mereka juga berpendapat bahwa realitas ini terjadi atas ruh atau sukma atau jiwa, ide-ide, dan pikiran. Tokoh-tokohnya yaitu ada Plato, B. Spinoza, Leibniz, Berkeley, Immanuel Kant, J. F. Schelling, dan G. Hegel. Yang ketujuh ada aliran Renaissance, yaitu suatu paham atau aliran yang ingin menghidupkan kembali rasionalisme Yunani. Tokohnya yaitu ada Dante Alighieri dan Paus Boniface. Yang kedelapan yaitu aliran eksistensialisme, yaitu aliran filsafat yang menekankan eksistensial, di mana membuat yang ada dan bersosok jelas bentuknya, mampu berada dan eksis. Tokoh-tokohnya yaitu ada Immanuel Kant, Jean-Paul Sartre, Friedrich Gabriel Marx. Yang kesembilan yaitu fenomenologi, yaitu aliran yang menganggap bahwa fenomenalisme atau gejala adalah sumber pengetahuan dan kebenaran.
Tokoh-tokohnya yaitu Max Scheler, Hartmann, Martin Heidegger, Jean Sartre, dan Soren Kierkegaard. Yang ke-10 yaitu aliran intuisionalisme, merupakan aliran yang menganggap bahwa intuisi atau naluri atau perasaan adalah sumber pengetahuan dan pembenaran. Tokohnya yaitu ada Plotinus dan Henry Bergson. Aliran yang ke-11 yaitu aliran Thomisme, yaitu aliran yang menyerap ajaran Aristoteles dengan menyusun sistem yang berlainan dari sistem Aristoteles. Tokohnya yaitu Thomas Aquinas. Yang ke-12 yaitu aliran Pragmatisme, merupakan suatu aliran yang menekankan bahwa pikiran itu menuruti tindakan. Bisa juga dikatakan suatu metode untuk memecahkan berbagai perdebatan filosofi metafisik yang tidak henti-henti, di mana mereka berpendapat bahwa segala kebenaran ialah apa yang membuktikan dirinya sebagai yang benar, dengan memperhatikan kegunaan secara praktis. Tokoh-tokohnya yaitu William James, John Dewey, Charles Sanders Peirce, dan S.C.S. Schiller. Yang ke-13 yaitu filsafat analitik, merupakan suatu aliran yang menyibukkan diri dengan analisis bahasa dan analisis atas konsep-konsep yang berprinsip bahwa jangan katakan jika hal itu tidak dapat dikatakan. Tokohnya yaitu ada Ludwig Wittgenstein. Yang terakhir yaitu aliran strukturalisme, merupakan suatu aliran dengan menggunakan metode analisis yang dikembangkan oleh banyak semiotisian berbasis model linguistik. Juga sebuah teori yang menyatakan bahwa seluruh organisasi manusia ditentukan secara luas oleh struktur sosial atau psikologi yang mempunyai logika independen yang menarik, yang berkaitan dengan maksud, keinginan maupun tujuan. Tokohnya yaitu Claude Lévi-Strauss, Jacques Cousteau, Roland Barthes, Louis Althusser, dan Michel Foucault. Demikianlah ke-14 aliran dari tokoh-tokoh filsafat dan muslim yang bisa saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.